السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat karunia-Nya, termasuk turunnya hujan sebagai salah satu rahmatnya, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan pembahasan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kita beralih kepada Nabi berikutnya yang merupakan juga Nabi daripada Nabi-Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Daniel. Pernah dengar namanya? Nabi Daniel, ya. Daniel. Nah, sebenarnya juga Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang insya Allah akan saya bacakan terjemahnya, bahwasanya kaum muslimin itu berbeda pendapat apakah beliau itu nabi atau orang soleh, nabi ataukah orang soleh. Nanti kita akan ketahui. Karena apa? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama beliau dalam satu ayat pun. Nah, ini muskilahnya. Sedangkan nukilan sumber tentang Nabi yang satu ini berasal dari sahabat kibar sahabah, yaitu sahabat-sahabat senior seperti Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian kejadian di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah wafatnya Nabi, tentunya pada tahun 21 Hijriah. Dan berdasarkan hasil kumpulan saya dari berbagai sumber, bahwasanya Nabi Daniel ini dimuliakan oleh 3 agama sekaligus: Al-Islam, Wal-Yahud, Wal-Masih, Al-Masihiyah. Dalam Islam
pun dalam Yahudi maupun dalam Nasrani sama-sama dimuliakan. Apa gerangan? Mengapa ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkuasa, beliau gencar menyebarkan Islam keluar Jazirah Arab, ke Syam, ke Irak, saat itu belum menjadi negara Arab, kemudian juga termasuk ke Persia. Ketika menaklukkan satu kota yang bernama Tustur, Tustur itu sekarang masuk negara Iran, wilayah negara Iran. Pada tahun 21 Hijriyah, ya, ditemukanlah, ya, akan saya sebutkan di sini riwayat Abul Aliyah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Setelah kami berhasil menaklukkan Tustar, ada yang bilang Tustar, ada yang bilang Tustur, salah satu kota Persia, kami mengadakan penggeledahan satu rumah milik Hurmuzan. Hurmuzan itu adalah jenderalnya pasukan Persia, Hurmuzan namanya. Dalam penggeledahan itu kami menemukan satu tempat tidur, di atasnya terbaring seorang mayat laki-laki. Seorang mayat laki-laki, di atas kepalanya ada sebuah kitab yang berbahasa Ibrani. Kami lalu mengambil kitab tersebut dan mengirimkannya ke Madinah, ke Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar tidak bisa membaca karena bahasa Ibrani, tidak paham akan tulisannya. Umar termasuk sahabat yang bisa baca tulis, akan tetapi beliau tidak mengerti bahasa Ibrani. Beliau memanggil Ka'ab, ya, memanggil Ka'ab untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Maka Ka'ab mengatakan, akulah orang Arab pertama yang membaca kitab tersebut, dan aku membacanya seperti membaca Al-Quran. Artinya tidak ada kesulitan sama sekali. Baik. Dalam satu riwayat disebutkan juga bahwasanya selain kitab tadi, mereka juga menemukan satu cincin, ya, yang di dalam matanya ini apa? Fas bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saya tidak tahu apa ini, Pak. Hah? Iya, bukan akiknya, tapi kepalanya ini. Di situ ada gambar 2 ekor singa yang sedang mengemong atau menjilati seorang bayi. Nah, sahabat yang menemukan cincin ini bertanya, apa, punya siapa cincin ini dan bagaimana kisahnya? Kenapa? Ternyata kemudian ulama setempat yang punya ilmu pengetahuan agama dari kota tersebut menceritakan bahwasanya ada seorang bernama Daniel yang dilahirkan di masa raja yang zalim, dan Daniel ini dari keturunan Yahuda putra Yakub alaihissalam, ya. Jadi keponakannya Yusuf alaihissalam, kakek-kakeknya. Dan raja yang zalim tadi seperti Fir'aun kecil. Maksudnya
Kalau Fir'aun bermimpi bahwasanya dia mendapati seseorang yang ditafsirkan mimpinya oleh penasehatnya bahwasanya akan terlahir seorang bayi yang akan meruntuhkan singgasanamu. Kemudian Fir'aun menyuruh 1 tahun penuh, 1 tahun ganjil dibunuh semua laki-laki yang terlahir, dan di tahun genap dibiarkan. Kemudian Musa lahir di tahun yang ganjil itu, dan kisahnya sudah saya sebutkan. Tapi ini lingkupnya lebih kecil. Sama penafsir mimpi istana saat itu menyatakan bahwasanya akan lahir seorang laki-laki yang akan mengguncang kekuasaanmu atau meruntuhkannya. Maka raja itu memerintahkan semua bayi yang lahir di malam itu atau malam sebelumnya dan sesudahnya, berarti 3 malam, untuk dibunuh. Dan ternyata Daniel lahir di malam tersebut. Maka raja mengutus pasukannya untuk menggeledah penduduk setempat. Kalau ketemu bayi yang baru lahir, langsung mereka bunuh. Ternyata ada yang menyatakan demikian, ada yang menyatakan bahwasanya kebiasaan raja tersebut ketika menghukum membuang bayinya ke hutan, terus biar dimakan binatang buas atau dipatuk ular dan sebagainya. Tapi menurut riwayat yang lain bahwasanya petugas yang dilepaskan atau yang disuruh oleh kerajaan tadi merasa kasihan melihat bayi Daniel ini. Kemudian mereka menaruhnya di satu goa, yang goa tersebut dihuni oleh sepasang singa atau harimau. Kemudian ibunya, tentunya ibu Daniel, membuntuti kemana dibawa bayinya. Lalu setelah ditinggal oleh prajurit istana tadi, ibunya maju mundur melihat anaknya berada di tengah dua ekor singa, sedang kedua ekor singa itu menjilati bayinya seperti menjilati anaknya, artinya tidak memangsanya. Kemudian ibunya memberanikan diri untuk mengambilnya, kemudian membawanya pulang dengan izin Allah. Kemudian setelah dewasa, ibunya cerita sama si Daniel ini, tahu dulu begini dan begitu. Kemudian tertanamlah nikmat Allah yang besar kepada Daniel ini, yang mana mengilhamkan kepada 2 ekor singa untuk tidak menyantapnya. Kemudian untuk mengekalkan dan mengingatkannya akan nikmat ini, dibuatlah cincin itu tadi. Dibuatlah cincin tadi agar setiap kali dia melihat atau memegang tangannya, dia teringat nikmat Allah memberinya umur yang panjang. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, bahwasanya Bukhtansor, atau dalam bacaan yang lain Bukhtanassor, itu adalah raja yang zalim, raja Persia yang zalim, menyerbu Baitul Maqdis, lalu menawan orang-orang Yahudi yang mukim di sana. Di antara mereka termasuk Nabiullah Daniel ini. Kemudian raja ini mengamati atau
masuk laporan kepada sang raja bahwasanya Daniel ini kelihatannya bukan orang biasa, sama kaumnya dihormati, ya, kemudian dimintai musyawarah atau pendapatnya dan sebagainya. Kemudian justru raja ini marah, wah ini bisa-bisa menongkel kekuasaan saya. Akhirnya dijebloskanlah si Daniel ke dalam penjara yang di dalamnya dihuni oleh singa atau macan-macan. Untuk apa? Untuk menjadi santapannya singa-singa atau macan-macan yang lapar tadi, ya, dimasukkan ke situ si Nabiullah Daniel ini dalam rangka sekali lagi berlepas diri darinya dengan cara yang halus. Ternyata sepasang singa yang ada di ruang penjara tadi datang menghampiri Daniel, kemudian duduk bersimpuh di kakinya seperti kucing yang dielus-elus oleh kita di rumah. Maka raja ini pun tidak memberi nafas kepada Daniel, dalam artian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sedang dia tertawan di Babil. Kemudian setelah merasa lapar dan kehausan, Nabiullah Daniel ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengirimkan makan dan minum untuknya berupa utusan dari tentara-tentaranya. Yang penting menutup kebutuhan asas atau kebutuhan dasar Daniel. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan armia nabi juga dari Bani Israel juga yang bertugas di Syam. Kemudian datanglah mengunjunginya, kemudian keduanya berkenalan. Dan Daniel pun menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Lalu Armia juga menceritakan bagaimana Allah menggerakkannya untuk membawa makan minum itu dari negeri Syam ke Babil di Irak. Tanpa sepengetahuan raja kejadian ini, tanpa sepengetahuan raja. Kemudian ternyata Bukhtansor itu bermimpi tentang Daniel. Dia lupa sama yang namanya Daniel. Kemudian dia bermimpi melihat Daniel dan 2 ekor singa tadi dihampiri atau didatangi oleh banyak malaikat. Maka kemudian raja ini bangun dari tidurnya dengan ketakutan. Lalu dia pun memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengeluarkan Daniel, lalu mengangkatnya menjadi penasehat, salah satu penasehatnya. Dan perbuatan raja ini menjadi syafaat atau menjadi peringan bagi bangsa Yahudi dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat yang kedua. Ada pula riwayat yang ketiga, bahwasanya Daniel ini dilahirkan sebagai anak yatim dari Bani Israel. Hidup di suatu kota di antara kota-kota Bani Israel. Di kota tersebut ada 2 orang hakim yang dikenal dengan kejujurannya, dengan kelebihannya, dengan kebijaksanaannya,
Dan dua hakim ini punya satu teman akrab, yang temannya ini dekat hubungannya dengan raja pada saat itu. Sedangkan temannya ini punya istri yang cantik. Biasa kalau tidak cantik ya insya Allah tidak terlalu memfitnah ya. Ini fitnahnya kalau punya istri cantik, hati-hati Pak. Lalu raja itu memanggil si sahabat dari dua hakim tadi untuk menugasinya ke luar negeri. Lalu di belakang datanglah dua hakim itu menggoda istri temannya, na'udzubillah. Ya. Akan tetapi alhamdulillah istri orang tersebut adalah istri yang solehah, istri yang takut kepada Allah, bahkan tidak gentar dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh dua orang hakim ini, bahwasanya aku akan menghadap raja, kalau engkau tidak memenuhi permintaan kami, tidak menurut, maka kami akan mengatakan bahwa engkau telah berzina dengan orang, dan raja akan mempercayai omongan kami, kata dua hakim tersebut. Maka karena terus menolak dan tidak menerima tekanan tersebut, dua hakim ini pun menghadap ke raja. Sang raja juga merasa bimbang. Di satu sisi raja tahu akan suaminya dan orang dekat terhadapnya, orang juga kepercayaannya, dan juga tahu akan istrinya. Tapi di sisi lain, ya, ini yang melapor dua orang hakim yang juga terpercaya. Ini dua orang, sedangkan ini satu orang. Akhirnya ya, raja pun terpengaruh dan memutuskan agar apa? Istri orang yang diutusnya itu dirajam, tapi setelah tiga hari. Ada waktu tiga hari. Dalam waktu 3 hari ini raja mengutus menteri-menterinya, ya, para punggawa istana untuk keliling di sekitar kota tersebut, mencari tahu tentang, mencari kabar, ada ndak kira-kira yang bisa meringankan atau bersaksi bahwasanya wanita ini baik-baik dan sebagainya. Di hari yang ketiga barulah salah satu rombongan istana itu bertemu dengan Daniel yang masih waktu itu kanak-kanak, masih belum dewasa, ya. Menteri tadi menemui si Daniel ini di salah satu sudut kota, sedang Daniel ini bersama 2 orang temannya. Dia mengatakan, yuk main raja-rajaan kalau dengan bahasa kita. Aku jadi rajanya, kalian jadi hakim, 2 orang ini, 2 orang temannya. Ya. Subhanallah, si Daniel ini mendramakan kejadian yang sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan di kaumnya. Ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Daniel mengambil posisi di sebongkah batu yang agak tinggi, kemudian 2 hakim ini dia adili. Kemudian dimulai dari yang satu, si A, hakim yang A, yang B dijauhkan. Hakim A, kenapa kamu mengatakan seperti ini? Bersaksi bahwasanya ada wanita yang berzina dan begini begitu.
Maka hakim A ini mengemukakan alasan-alasan ataupun berorasi meruntun kejadian yang tidak ada, baik ke pinggir, kemudian didatangkan dengan hakim yang B, yang kedua, ternyata juga mengeluarkan cerita yang tidak sama dengan ceritanya yang A, padahal keduanya bersaksi untuk satu kesaksian. Kok bisa beda omongannya si A dengan si B, padahal katanya sama-sama menyaksikan satu peristiwa? Maka dari itu Daniel mengatakan, kalian adalah para saksi palsu. Kalian telah menfitnah wanita baik-baik dengan zina, dan aku putuskan kalian untuk dirajam atau dipenggal kalian. Maka wazir atau sang menteri yang melihat drama anak kecil ini terpesona dan melaporkannya ke raja, ke rajanya. Lalu sang raja menerapkan apa yang dilakukan oleh Daniel ini, memanggil hakim itu secara sendiri-sendiri. Kemudian diadu omongannya, dipadukan, tidak ketemu. Yang satu bilang pakai baju merah, misalnya yang satu pakai baju biru, dan sebagainya. Alhasil kemudian sang raja pun memutuskan untuk apa? Untuk menghukum dua hakim tadi dengan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Kemudian juga masih dalam riwayat Islamiyah bahwasanya kelebihan, saya lanjutkan menurut Taurat tadi, menurut riwayat Islam. Sekarang menurut riwayat Yahudi, bahwasanya Bani Israel dijajah oleh Bukhtanasar atau Bukhtansar sehingga berhasil menawan bangsa Yahudi, termasuk Daniel ini bersama 3 orang pemuda. Riwayatnya singkat sekali, riwayat kaum Yahudi. Mishail, Hanania, dan Azria namanya, ditawan bersama Nabi Daniel. Lalu beliau belajar bahasa dan hikmah serta pelajaran-pelajaran yang penting dari ketiga pemuda tadi, sehingga kemudian memungkinkan Daniel untuk masuk ke dalam istana, lalu mendapat kesempatan untuk menafsirkan mimpi rajanya saat itu, sehingga beliau pun kemudian diangkat sebagai orang-orang dekat raja. Ini menurut riwayat Yahudi, singkat sekali. Sedangkan menurut riwayat Nasraniyah, riwayat kaum Nasrani, bahwasanya seorang raja bermimpi melihat satu patung besar, kepalanya dari emas, kedua tangannya dari perak, perut, dada, dan kedua pahanya dari kuningan, kedua kakinya dari besi. Lalu datanglah atau jatuhlah menggelinding satu bongkah batu besar menghantam patung ini, patung yang terdiri dari beragam
batu mulia itu tadi, lalu menghancurkannya. Bahkan kemudian hancuran patung ini dibawa angin sehingga membentuk satu gunung. Kemudian sang raja terbangun. Raja itu pun mencari penafsir mimpinya, sehingga Daniel pun sebelum diberitahu menceritakan mimpi raja tersebut, sehingga membuat takjub raja tersebut. Dari mana kamu tahu? Saya belum ngasih tahu, kamu sudah tahu akan mimpi saya. Tentunya karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menafsirkan mimpi raja tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan kepala yang terbuat dari emas dan juga kedua tangannya yang dari perak itu adalah kerajaannya. Kepala itu adalah kerajaannya. Kemudian kedua tangan itu adalah raja yang akan datang sesudahnya. Sedangkan yang ketiga yang berupa perut dan kedua paha atau yang terbuat dari kuningan itu adalah masa berikutnya, yaitu raja yang kerajaan yang ketiga. Sedangkan kedua kaki yang terbuat dari besi itu juga adalah kerajaan yang keempat, yang akan menghancurkan raja-raja kecil di sekitarnya. Sedangkan yang namanya jabal ataupun gunung tadi yang berasal dari serpihan batu-batu, itulah kerajaan yang akan bertahan sampai akhir zaman. Dan ini semuanya menunjukkan akan apa? Akan berita yang ada pada Nabi Daniel ini tentang masa dia hidup, kemudian sesudahnya yaitu Nabi Isa ataupun kaum Nasrani, kemudian setelahnya yang terakhir ini yang dimaksud dengan bongkahan gunung itu tadi, itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan menurut riwayat Islam tadi bahwasanya Nabi ini meminta, berdoa kepada Allah agar dirinya dimakamkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Ditemukan kapan? Bahkan setelah nabinya sendiri, nabi akhir zaman Nabi Muhammad wafat, ketika di pemerintahan Umar. Baik, saya lanjutkan atau kembali kepada riwayat tadi yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya Umar bertanya kepada sahabat Ka'ab itu, apa saja yang tertulis di dalamnya? Di dalamnya ada sirah-sirah kalian, yaitu cerita-cerita tentang kalian, ciri-ciri kalian, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keindahan bahasa kalian dan berbagai perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian apa yang kalian lakukan dengan mayat laki-laki itu? Dikatakan bahwasanya penduduk Tustar atau Tustur itu tadi, mereka bertabarruk, yaitu ngalap berkah dengan jasad Nabi Daniel ini. Yaitu apa? Ketika sudah tiba musim paceklik, tidak turun-turun hujan, maka dibawalah keluar jasad Nabi ini ya ke tanah lapang, kemudian Allah turunkan hujan, dibawa masuk lagi jasad Nabi tersebut. Maka mendengar cerita yang demikian, Umar bin Al-Khattab takut.
takut akan ketauhidan umat Muhammad SAW. Beliau langsung memerintahkan, makamkan, kuburkan jasad orang soleh atau nabi tersebut, nabi itu. Dan bagian dari kecerdasan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau tidak menampakkan kuburan Nabi Daniel ini. Umar hanya nyuruh kubur. Kemudian beliau menggali 13 lubang. 13 angka terpuji. 13 menurut Abu Hasan. Tidak ada angka sial dalam Islam. Buktinya ini. Buktinya ini 13 lubang ya di tempat yang agak berpencar. Kemudian di siang hari, jadi orang Nabi itu mau dikubur. Nabi itu mau dikubur, tapi tidak tahu. Ketika tiba malam hari, maka disitulah para sahabat mengubur Nabi ini di salah satu lubang yang dari yang 13 itu, sehingga penduduk sekitar tidak tahu di lubang mana Nabi tersebut dimakamkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dan dari riwayat ini juga disebutkan bahwasanya jasad tersebut utuh. Jasad tersebut utuh, dan seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad para nabi. Nah, di sini buktinya. Dan hanya beberapa helai rambut di belakang kepalanya yang rontok. Jadi seperti orang hidup. Kita setiap hari sisiran mungkin rontok, ya kan? Seperti itu, subhanallah. Karena kemudian dijelaskan di sini, sungguh jasad para nabi tidak akan dirusak oleh tanah, tidak pula dimakan oleh binatang buas. Nah, tidak pula dimakan oleh binatang buas. Kemudian di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir juga bahwasanya terdapat riwayat yang menyatakan bahwa beliau bukan seorang nabi, yaitu Daniel, akan tetapi hanya seorang yang soleh. Karena antara Nabi Isa putra Maryam dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada jeda nabi di antara keduanya. Langsung sesudah Isa 500 tahun atau ada yang menyatakan 600 tahun sesudahnya datang Muhammad SAW. Dengan demikian, menurut riwayat ini berarti umur jasad Daniel tersebut adalah sekitar 800 tahun. 800 tahun mayat jasadnya utuh. Ya. Bahkan terdapat riwayat yang mungkin aneh bagi kita, tapi disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini bahwasanya di antara ciri menonjolnya Nabi Daniel ini bahwasanya hidungnya satu jengkal. Hidungnya satu jengkal. Masya Allah. Yang jelas ya, itu bukan suatu cacat, akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala punya rahasia dalam penciptaan makhluknya, dan
Nabi tidak ada yang diciptakan cacat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik fisik maupun mental ya. Pasti Nabi itu sehat jasmani dan rohani. Termasuk juga jasadnya adalah bahwasanya mereka dibebaskan dari penyakit ataupun cacat-cacat yang akan menjadi bahan kalau dimiliki oleh Nabi, yang akan menjadi bahan olok-olok kaumnya kalau dimiliki oleh Nabi mereka. Kemudian juga ya, kemana cincinnya tadi? Nah, ini juga pertanyaan. Kemana cincinnya Nabi Daniel tadi? Ternyata Abu Musa al-Ash'ari meminta izin kepada Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengoleksi cincin tersebut. Nah, untuk mengoleksi cincin tersebut. Nah, dari kisah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak pelajaran tentunya yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya ya, para sahabat itu sangat konsen perhatiannya terhadap sisi tauhid, di mana mereka sangat khawatir manusia terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa paling besar yang paling terlarang dalam agama. Kemudian yang kedua, salah satu sumber kesyirikan adalah ghulu atau berlebih-lebihan dalam mencintai, mengkultuskan para nabi dan orang soleh serta mengkeramatkan mereka, bahkan dianggap Tuhan atau disejajarkan seolah-olah mereka memiliki sifat uluhiyah. Yang ketiga, saya lanjutkan sedikit. Para sahabat paham bahwa sejarah pertama kesyirikan di muka bumi adalah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Patung berhala mereka adalah patung orang-orang soleh sebelum mereka lalu disembah. Ya. Yang keempat, para sahabat juga sangat paham bahwa telah banyak kuburan Nabi yang disembah dan dikultuskan oleh manusia, sehingga mereka mencegahnya. Tadi dengan apa? Menggali 13 lubang. Allah, kalau tidak karena kecerdasannya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, tentu ya subhanallah, padahal perintahnya Umar apa? Kuburkan saja. Tapi beliau lebih hati-hati dalam melaksanakan instruksi dari Khalifah Amirul Mukminin. Yang kelima atau terakhir, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukanlah tempat ibadah, bukan tempat ngaji, bukan apalagi sholat, apalagi tawaf, na'udzubillah. Dan ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Untuk mengingat mati dan mendoakan si mayit, bukan meminta doa kepada si mayit, tapi kita mendoakan si mayit yang di dalam kuburan itu kita doakan, bukan kita meminta-minta kepada si mayit. Nah, ini kalimatnya berdekatan, tapi arti, pemahaman dan prakteknya sangat jauh. Yang satu adalah sunnah Nabi yang beliau tekankan di akhir-akhir hidupnya, sedangkan yang kedua adalah kesyirikan. Wa na'udzubillahi minasyirki, ya, wa nastaghfiruka lima la na'lamu minasyirki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ketauhidan kita sampai akhir hayat kita,
dan juga anak keturunan kita. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.